العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, baik. Kita langsung masuk ke materi. Tujuan pada pertemuan kedua ini adalah peserta didik dapat menganalisa isi kandungan dari ayat surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Saya di sini akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara-cara sederhana supaya bisa menganalisa satu kalimat dalam Al-Quran atau satu ayat dalam Al-Quran. Baik, yang pertama di sini ada kolomnya ada 6 kolom. Yang pertama, kolom pertama nomor, yang nomor kedua kalimat, ketiga terjemah, tafsir, kesimpulan, dan contoh. Nah, kalimatnya adalah wala taqrabu zina. Ini adalah potongan kalimat dari ayat 32 surat Al-Isra. Terjemahannya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, kemudian di kolom yang keempat ada tafsir. Nah, tafsir ini merupakan penafsiran daripada terjemah. Ya, kalau terjemah arti daripada kalimat. Nah, kalau tafsir adalah menafsirkan, memberikan penjelasan lebih rinci daripada terjemah. Nah, terjemah ini bersifat umum, namun tafsir bersifat lebih khusus lagi. Nah, contohnya adalah ini, ya, dari terjemah dan janganlah kamu mendekati zina. Orang yang ahli dalam tafsir itu disebut dengan mufassir. Nah, ada syarat-syarat keilmuan khusus ketika akan menafsirkan terjemah ayat Al-Quran. Jadi tidak setiap orang bisa menafsirkan secara enak, seenaknya diri sendiri itu menafsirkan terjemahan ayat Al-Quran. Ya, kalau kita belum sampai ilmunya ke tafsir, maka kita bisa mengutip dari para ahli tafsir. Nah, di sini saya mengutip ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir, ya, yang menafsirkan terjemahan wala taqrabu zina, yang maknanya adalah larangan keras untuk berbuat zina, bahkan mendekatinya saja sudah sangat dilarang. Nah, ini tafsiran menurut Ibnu Katsir. Nah, setelah kita membaca terjemah dan memahami tafsirnya, maka kita bisa menyimpulkan. Nah, ini kesimpulan ini adalah kesimpulan dari pemahaman saya terhadap tafsir kalimat ini. Yaitu apa kesimpulannya?
haram hukumnya dalam berbuat zina. Sama haramnya ketika mendekati zina. Dalam kata lain, haram berada pada jalan-jalan menuju perbuatan zina. Nah, ini kesimpulan saya pada kalimat ini. Nah, jadi kesimpulannya sudah sangat jelas ya. Jadi zina itu hukumnya haram, dan jalan-jalan menuju perbuatan zina atau arah-arah menuju perbuatan zina itu juga hukumnya adalah haram. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah berpacaran. Nah, berpacaran ini merupakan contoh dalam kehidupan yang mengarah kepada perbuatan zina. Karena faktanya sudah sangat banyak orang yang berpacaran tanpa batasan, itu ujung-ujungnya adalah perbuatan zina. Yang kedua, adanya gambar-gambar atau video-video yang tidak layak ditayangkan. Nah, ini pun bisa memicu ke arah perbuatan zina. Maka dua perbuatan ini itu dilarang dalam agama Islam, ya. Nah, kemudian yang kedua contoh kalimatnya adalah innahu kana fahisyatan, yang terjemahnya adalah sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Nah, apa tafsirnya? Nah, tafsirnya ini saya mengutip dari Ibnu Katsir. Jadi tafsir terjemahan ini adalah perbuatan keji ini, tafsirnya adalah perbuatan yang sangat berdosa dan dosanya itu sangat besar. Nah, kesimpulan saya menurut pemahaman dari tafsir ini adalah dosa pertama yang paling besar itu adalah syirik atau menyekutukan Allah, dan dosa paling besar yang kedua adalah perbuatan zina. Jadi zina itu dikategorikan perbuatan dosa besar. Nah, jadi apa ini yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu bahwa zina adalah merupakan dosa besar. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menjauhi perbuatan zina, baik zina kecil ataupun zina yang sesungguhnya. Yang kedua, kita dituntut untuk selalu bertaubat setiap saat, karena Rasulullah pun manusia yang maksum, artinya terjaga dari perbuatan dosa, itu selalu membaca istighfar sebanyak 100 kali, apalagi diri kita. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah dari kalimat wasa'a sabila, yang terjemahannya adalah dan suatu jalan yang buruk. Apa maknanya suatu jalan yang buruk itu? Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa perbuatan zina merupakan hal yang paling buruk. Jadi kesimpulan saya ya bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah syirik, itu yang pertama. Dan yang kedua, seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan zina. Nah, terus kalau kita sudah tahu bahwa zina itu seburuk-buruknya perbuatan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, harus meningkatkan keimanan dengan banyak beribadah, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak berdoa, banyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh, gitu. Karena dalam hadisnya, ketika orang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka akan terbawa wangi. Barang siapa yang bergaul dengan pandai besi, maka akan bau bakaran. Artinya, kalau kita bergaul dengan orang yang baik, maka akan terbawa baik.
kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik maka akan terbawa tidak baik. Nah itu ya sudah menjadi hukumnya seperti itu. Maka harus pandai-pandailah memilih teman sepergaulan. Nah, pandai-pandailah dalam memilih sahabat ya. Nah kemudian di sini ada hadisnya. Ibnu Abu Dunya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ammar ibnu Nasr, telah menceritakan kepada kami Baqiyah dari Abu Bakar ibnu Abu Maryam dari Al-Haisam ibnu Malik At-Ta'i dan dari Nabi SAW yang telah bersabda, tiada suatu dosa pun sesudah mempersekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah, air mani seorang lelaki yang diletakkannya di dalam rahim yang tidak halal baginya. Hadis ini memperkuat bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar dan perbuatan yang seburuk-buruknya perbuatan. Kemudian yang selanjutnya ada tugas-tugas. Nah itu tadi saya contohkan bagaimana cara menganalisis suatu kalimat dalam Al-Quran. Nah, jadi tugasnya silahkan kerjakan tugas dengan format yang sudah disediakan. Bisa diunduh di aplikasi LMS dan silahkan diupload tugas tersebut di aplikasi LMS ya. Nah, mari kita tutup pertemuan kedua ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Serta aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu